Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita di acara edukasi tentang hukum. Kali ini kita akan membawa materi legal opinion. Legal opinion dikenal dalam sistem hukum Anglo-Saxon atau ius opinion. Kemudian sistem hukum Eropa kontinental disebut dengan legal critics, yaitu jawaban atas isu hukum, pendapat hukum yang dibuat oleh advokat atau paralegal untuk kepentingan kliennya. Dimaksudkan untuk memberikan keterangan segala sesuatu yang berkenan dengan permasalahan yang dihadapi. Isinya harus memenuhi harapan orang yang meminta sepanjang jujur dan beritikat baik. Pendapat hukum tidak cukup hanya mengemukakan segi substansi saja. Adapun tujuan dibuatnya LO atau legal opinion untuk memberikan pendapat hukum atas persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh klien agar didapat suatu keputusan atau tindakan yang tepat atas persoalan hukum yang ada tersebut. Prinsip-prinsip pembuatan LO. Yang pertama, dibuat dengan berdasarkan pada hukum Indonesia, disampaikan secara lugas, jelas, tegas, dan tata bahasa yang benar dan sistematis. Tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan, harus diberikan secara jujur dan lengkap. Tidak mengikat bagi advokat dan bagi klien. Adapun langkah-langkah pembuatan LO, yang pertama, identifikasi masalah hukum atau legal issue. Yang kedua, identifikasi fakta hukum. Yang ketiga, inventarisasi aturan hukum. Yang keempat, aplikasi aturan terhadap permasalahan. Yang kelima, analisis hukum. Yang keenam, kesimpulan. Identifikasi masalah hukum atau legal issue. Identifikasi keseluruhan permasalahan hukum dan lakukan kualifikasi permasalahan untuk memberikan arah pada analisis hukum. Rumuskan masalah secara tepat. Identifikasi fakta hukum. Identifikasi fakta hukum dan bukan fakta hukum. Jadikan fakta hukum sebagai acuan utama untuk mendukung analisis kasus. Inventarisasi aturan hukum akan jadikan sebagai landasan untuk memecahkan permasalahan. Tentukan aturan hukum yang relevan. Aplikasi aturan terhadap permasalahan. Yang pertama, apakah aturan yang ada dapat menjawab permasalahan hukum? Yang kedua, hasil aplikasi harus mendukung analisis. Analisis hukum. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan dan mengacu pada semua aturan yang telah dikumpulkan. Analisis juga merupakan pendapat ahli hukum, putusan-putusan pengadilan untuk memahami makna dari setiap aturan. Kesimpulan. Yang pertama, menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Harus menjawab pertanyaan permasalahan hukum. Yang ketiga, rekomendasi yang harus dilakukan klien. Yang keempat, menghindari memberikan janji-janji. Format LO belum ada yang baku. Yang pertama itu biasanya adanya pendahuluan. Yang kedua, adanya permasalahan yang dimintakan legal opinion. Yang ketiga, bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, seperti informasi, data-data dokumen, dan sebagainya. Yang keempat, dasar hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Yang kelima, adanya uraian fakta-fakta dan kronologis. Yang keenam, analisa hukum. Yang ketujuh, adanya pendapat hukum. Yang kedelapan, adanya kesimpulan dan saran-saran atau solusi dari permasalahan. Baik, sekarang kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan itu berisi penjelasan atas dasar apa advokat membuat LO, apakah berdasarkan permintaan secara tertulis dari klien melalui surat atau secara lisan yang disampaikan dalam rapat yang dihadiri oleh klien, agar advokat memberikan pendapat hukum atas permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh klien, atau didasarkan karena diperlukan sebelum menangani suatu perkara. Permasalahan yang dimintakan legal opinion dijelaskan masalah pokok yang dihadapi klien untuk diminta
dibuatkan legal opinion, mengacu pada persoalan hukum yang diuraikan atau disampaikan klien dalam suratnya ketika mengajukan permintaan legal opinion. Jika persoalan hukum yang diuraikan klien tidak jelas atau kurang jelas, maka advokat akan membantu merumuskan permasalahan klien tersebut terhadap lebih dari satu persoalan hukum di mana berkaitan satu sama lain, maka permasalahan-permasalahan yang dimaksud harus disampaikan secara jelas dan sistematis. Bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Yang pertama, informasi, data-data, dan dokumen. Berisi uraian tentang dokumen, informasi material yang berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari klien itu sendiri maupun pihak ketiga lainnya yang juga berisi informasi tambahan terkait dengan pokok permasalahan yang dapat ditambahkan pada legal opinion untuk mendukung pokok permasalahan. Bahan-bahan ini dapat diketahui ditentukan setelah advokat terlebih dahulu melakukan legal due diligence atau legal audit. Dasar hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan berisi uraian tentang ketentuan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya yang dijadikan dasar bagi advokat untuk membuat pendapat hukum. Dijelaskan batasan penafsiran legal opinion yang dibuat oleh advokat, yaitu bahwa legal opinion yang dimaksud hanya dapat ditafsirkan menurut ketentuan hukum negara Indonesia. Legal opinion tersebut tidak dapat ditafsirkan menurut ketentuan hukum dari negara lain selain negara Republik Indonesia. Uraian fakta-fakta kronologis berisi uraian fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan berdasarkan dokumen asli dan atau fotokopi dan atau berdasarkan keterangan lisan dari klien sampai dengan tanggal dikeluarkannya legal opinion. Disusun secara kronologis dengan maksud agar pembaca memahami asal mula pokok permasalahan dan perkembangannya. Analisis hukum menguraikan pertimbangan hukum advokat atas pokok permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pendapat hukum berisi uraian tentang pendapat advokat atas pokok permasalahan yang didasarkan pada analisis dan pertimbangan hukum atas fakta-fakta, informasi, serta dokumen terkait dengan pokok permasalahan sehingga dapat diketahui jawaban atas permasalahan yang ada. Disampaikan dengan selalu terfokus pada permasalahan sistematis dan tidak berbelit-belit. Kesimpulan dan saran atau solusi permasalahan berisi uraian tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil analisa setelah melakukan seluruh tahap-tahap pembuatan legal opinion yang telah dipaparkan sebelumnya. Saran-saran dan atau solusi bagi penyelesaian persoalan hukum yang telah dibahas dalam legal opinion tersebut. Advokat hendaknya memberi lebih dari satu saran dan atau solusi terhadap masalah yang dimintakan legal opinion dengan tujuan agar klien atau pihak yang lain berkepentingan dapat memilih satu di antara saran dan atau solusi yang terbaik menurut pandangannya. Demikian dulu pertemuan kita tentang pembahasan legal opinion. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.